Salam, selamat pagi sahabat-sahabat Allah. Kita berjumpa kembali di Renungan Akhir Pekan. Hari ini saya bersyukur kita masih sehat. Harapan saya menjumpai Bapak Ibu Saudara pun dalam keadaan sehat. Kita melanjutkan serial tentang Yesus Gembala yang baik bagian ketiga. Saya akan bacakan di dalam Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, sekali lagi hari ini kita akan mendalami tentang pokok Yesus Gembala yang baik. Selama 2 minggu turut-turut saya berbicara tentang perihal domba. Dan saya pikir untuk hari ini kita mencoba mengenal Sang Gembala yang baik, Yesus atau Allah kita. Yohanes 10 ayat 11 dan 14 berkata, Akulah gembala yang baik. Itu statement dari Tuhan Yesus. Kemudian Daud berkata di dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, ciri yang pertama dari gembala yang baik adalah mengenal domba-dombanya. Dari ayat 14-15, Yesus berkata, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, ini penting. Jadi Yesus sebagai gembala yang baik, Dia sangat mengenal kita. Pengenalan di dalam kata ayat 14-15, 4 kali Yesus mengulangi kata ini, kata ginosko, kata tahu atau kenal. Nah, saudara-saudara, di sini adalah sebuah pengetahuan atau pengenalan dari pengalaman dan hubungan yang baik, sebuah persekutuan yang penuh kasih. Kata ginosko itu adalah sebuah pengalaman, pengetahuan karena sebuah relasi yang sangat baik, di dalamnya ada unsur kasih. Itu sebabnya Yesus sebagai gembala yang baik, Dia mengakui sebagai gembala mengenal betul siapa murid-muridnya yang sejati. Kita tahu di dalam Injil Dia tahu persis siapa yang adalah rasul tapi yang dipakai iblis, dan mana adalah rasul orang Kristen atau murid sejati. Saudara-saudara, di sini Yesus berkata bahwa aku mengenal mereka. Nah, ini penting, sebuah pengenalan yang cukup dalam, sangat baik, kenal begitu jelas. Nah, karena itu secara implisit menunjukkan apa? Pertama, bahwa Yesus bukan cuma tahu luarnya kita, tapi Dia tahu dalamnya kita. Kalau hari ini di dalamnya kita, di dalam bagian tubuh kita secara jasmani, ada sesuatu yang sakit misalkan, kita tidak tahu, mungkin bagian limpa atau liver kita ada gangguan, kita secara awam tidak akan tahu tentang apa yang ada dalam diri kita. Tapi Yesus Sang Gembala yang baik, Dia kenal dan Dia tahu persis apa yang menjadi pergumulan atau persoalan dengan bagian dalam kita. Saudara-saudara, begitu pengetahuan Tuhan Yesus, sangat detail, teliti, dan sempurna pengetahuannya. Karena itu kalau berkaitan dengan kebutuhan saudara dan saya sebagai domba, saya ulangi lagi bahwa domba itu kebutuhannya sangat bergantung kepada Sang Gembala yang baik. Kalau gembala upahan dia tidak mau pusing. Dia mau makan atau tidak makan, dia bangun jalan, waktunya selesai. Tapi gembala yang baik, Dia bertanggung jawab penuh atas kebutuhannya. Saudara dan saya hari ini kebutuhan kita apa? Keperluan kita apa? Sang Gembala yang baik tahu persis, dan Dia mengenal begitu jelas. Kadang-kadang kita sulit membedakan mana keinginan kita, mana kemauan kita, mana kerinduan kita, mana keperluan kita, dan mana kebutuhan kita. Tapi Tuhan sebagai Bapa, sebagai gembala yang baik, dengan pengenalan yang sempurna atas semua kita miliknya, maka Dia tahu ketika Dia memberikan jawaban kepada doa-doa kita, Dia memberikan jawaban kepada apa yang menjadi seruan kita, itu pasti adalah kebutuhan atau keperluan saudara. Itu sebabnya Yesus mengetahui, mengenal secara sempurna kebutuhan kita. Dia juga tahu apa yang menjadi bahaya bagi kita.
Sebab itu saudara, ketika sang gembala kalau mengembalakan dombanya, dia tahu bahwa yang namanya binatang buas itu tahu. Gembala tahu. Dan pasti dia tidak akan membiarkan binatang buas mengganggu dombanya. Kalaupun sampai binatang buas menyerang, maka sang gembala mempertaruhkan hidupnya. Jadi saudara-saudara, bahaya pun kadang-kadang kita tidak tahu. Tetapi sang gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, dia tahu bahwa saudara dan saya sedang berada dalam bahaya. Hari ini corona begitu membahayakan kehidupan manusia. Ada orang bertanya, kira-kira Allah tahu atau tidak? Allah tahu. Yesus sebagai gembala yang baik tahu tidak? Tahu. Bahkan dia berkata, sehelai rambutmu pun tidak akan pernah jatuh seizin sang gembala yang. Saudara, dia memelihara kita. Gembala yang baik, dia menjaga kita. Gembala yang baik, dia begitu memperhatikan kita. Saudara, yang terjadi pada kita hari-hari ini, mungkin ada pergumulan keuangan, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan yang lain. Saudara, kalau itu membahayakan hidup kita pun, Yesus tahu. Apalagi tidak membahayakan, Yesus tahu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di bawah kolong langit ini sehingga Yesus tidak tahu. Jangan sampai kita berpikir bahwa yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, masa depan kita, Yesus tidak tahu. Yesus tahu. Alkitab ayat ini jelas memberikan catatan bahwa Yesus tahu. Pengenalan dia tahu tentang kita sempurna. Tadi saya sudah katakan bahwa dalamannya kita, bicara tentang jeroannya kita, bicara tentang yang ada di dalam tubuh kita, kita tidak tahu. Yesus tahu. Dan saudara, karakter kita, kadang-kadang kita tidak tahu. Tabiat kita, karakter kita. Dan dia tahu. Kenapa? Dia pencipta kita. Dia Allah yang maha. Dia tahu bagaimana kita ini kadang-kadang tidak bisa menguasai diri. Dia tahu kadang-kadang kita ini tidak sabaran. Kita kadang-kadang pelit. Kadang-kadang kita ini egois. Kadang-kadang kita ini lebih gampang murung, tidak ada sukacitanya. Itu sebabnya Roh Kudus, Yesus minta kepada Bapa menjadi penolong yang lain, menggantikan posisi Yesus di dunia. Nah, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Pekerjaan keduanya adalah menghasilkan karakter-karakter Kristiani, karakter-karakter Kristus dalam hidup kita. Yesus tahu karakter kita. Yesus tahu karakter saya. Yesus tahu karakter saudara-saudara. Yesus tahu. Dan itu sebabnya Yesus bekerja melalui Roh Kudusnya dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan yang kita dengarkan setiap waktu. Setiap ada ibadah, firman Tuhan itu bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus makanya untuk membersihkan kita. Lalu kita menghasilkan buah karakter Kristus. Jadi saudara-saudara, gembala yang baik itu mengenal kita luar dan dalam. Suami kenal istri hanya cuma luarnya. Kadang-kadang ada banyak hal yang istri simpan yang suami tidak tahu. Sebaliknya istri juga kenal suami hanya dari luarnya. Tetapi sesuatu yang di pikiran dan hati suami, istri tidak tahu. Bahkan di dalam HP-nya suami pun istri kadang-kadang dilarang. Dan itu wilayah privat. Yang namanya privat itu harus izin, tidak bisa sembarangan. Ya kan begitu? HP saja kadang-kadang kita tidak bisa sentuh orang yang kita sayangi. Apalagi isi hati dan isi pikirannya, rahasianya, dia pegang betul-betul sampai mati. Dia bungkus rapi. Saudara-saudara, kita tidak tahu pasangan hidup kita punya mau sempurna. Itu sebabnya orang berkata bahwa menikah itu adalah sebuah sarana pembelajaran seumur hidup. Mungkin hari ini kita mengenal suami kita maunya seperti besok, kita mesti belajar lagi tentang apalagi maunya dia. Sebaliknya pasangan hidup saling mempelajari, saling belajar untuk mencintai, memenuhi kebutuhan. Nah, dan itulah manusia tidak bisa mengenal secara sempurna orang lain. Kita hanya melihat casingnya aja, luarnya. Tetapi Tuhan kita, Sang Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, dia mengenal luar kita dan dalam kita. Itu sebabnya orang berkata, saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata lagi, hanya dalam hati. Dan Tuhan membaca bahasa hati, Tuhan kenal. Itu poin pertama dari gembala yang baik, yang mengenal kita dengan penuh kasih. Kata ginosko itu adalah sebuah pengenalan pengetahuan yang didasarkan karena persekutuan dan karena cinta. Ya, seperti suami istri. Kalau suami dengan istri, suami mengenal istrinya, istri mengenal suami. Sebuah persekutuan keintiman
yang didasarkan karena cinta. Tapi kalau ada orang kayak pelacuran, maka dia melakukan hubungan seks dengan pelacur, maka itu pengenalan bukan karena cinta. Begitulah pengenalan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Yesus berkata, aku mengenal mereka, aku mengetahui mereka. Saudara dan saya pagi hari ini dikenal oleh Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita, apa yang menjadi doa dan kerinduanmu pagi hari ini? Mungkin engkau berkata, Bapak terlalu berat pergumulan saya, Bapak terlalu berat sekali beban saya, hampir-hampir saya sudah lempar handuk ini, menyerah. Saya mau kasih tahu, jangan menyerah. Engkau perlu berserah. Engkau perlu berserah kepada Sang Gembala yang baik. Karena ketika engkau berserah, dia sudah tahu bahwa memang kemampuanmu sampai situ. Dan dia akan memberikan jalan keluar kepada. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 11 dari Yohanes pasal 10, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus berkorban bagi dombanya. Yesus berkorban bagi kita dombanya. Yesus menyerahkan nyawanya, jiwanya. Dia mati di salib untuk saudara dan saya. Itu bukti cinta kasih pengorbanan dari Sang Gembala. Dan saudara, kalau mengalami kesulitan jangan pernah keluar dari mulut kita sebagai apa yang dari hati kita berkata bahwa Tuhan tidak baik, Tuhan lupa saya, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mengerti, Tuhan pilih kasih, Tuhan lebih menolong orang lain. Kalau orang lain Yesus tolong, saya tidak ditolong. Jangan pernah omong itu. Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita. Dan itulah bukti cinta kasihnya kepada saudara dan saya. Perhatikan, Yesus berkata, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perhatikan, bagi domba-dombanya. Nah, ini penting. Jadi Yesus tidak memberikan nyawanya bagi kambing. Kalau di dalam sebuah kandang, Yesus berkata ada dua jenis binatang di situ. Ada kambing, ada domba. Maka Yesus mempersempit, agak eksklusif di sini, bukan agak lagi. Memang eksklusif bahwa kematian Yesus bukan untuk semua, tetapi hanya untuk domba-dombanya. Dia disebut Yesus untuk menyelamatkan umatnya. Perhatikan ini. Nah, jadi Yesus tidak mati bagi semua, tapi bagi domba-dombanya. Siapa itu domba-dombanya? Domba-domba itu ciri pertama, dia pasti percaya Tuhan. Domba-domba itu yang pertama. Yang kedua adalah bukan cuma percaya Tuhan, tapi dia ikut apa yang Tuhan ajarkan. Itu ciri domba. Maka kalau begitu kita simpulkan domba-dombanya adalah orang-orang pilihan. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Allah. Maka adalah domba Allah, dirinya percaya dan ikut apa yang Sang Gembala kehendaki. Jadi saudara-saudara, ini kita bersyukur bahwa kematian Yesus kematian untuk saudara dan saya, domba-domba Tuhan. Maka kematian yang pasti menyelamatkan, pengorbanan yang pasti menyelamatkan. Jadi kalau sampai orang berkata dia adalah domba Kristus, dia adalah milik Kristus, tapi orang itu merasa bahwa dia tidak diselamatkan karena berbuat jatuh dalam sebuah dosa, kemudian dia tidak diselamatkan, dia kehilangan keselamatan, dia keliru. Karena Yesus mati bagi dombanya. Kalau Yesus mati bagi dombanya, maka pasti kematiannya kematian yang menyelamatkan. Efektif kematian Tuhan. Kalau tidak menjamin keselamatan, maka percuma kematian Yesus. Itu sebabnya di sini saya persempit lagi. Kematian Yesus eksklusif. Pengorbanan Yesus adalah eksklusif hanya bagi domba-domba atau orang pilihan atau orang-orang yang percaya kepada Dia, bukan semua orang. Ini penting karena tidak kita terjebak dalam namanya yang paham universalism, mengatakan bahwa manusia pasti selamat. Sang debaters itu, Yudas pun selamat, semua selamat semua. Hati-hati, itu penganut paham salah, universalism. Nah itu saudara-saudara. Jadi Yesus yang kedua, Sang Gembala yang baik bukan cuma mengenal dan mengasihi kita, tapi dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya sebagai bukti cintanya kepada saudara dan saya, dan itulah misi Yesus. Matius 20 ayat 28, Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata bagi Yunaninya itu anti. Itu jadi bagi itu hanya untuk banyak orang. Banyak orang ini apakah semua orang tanpa kecuali? Tidak. Banyak orang artinya banyak orang di seluruh dunia yang adalah domba-dombanya. Kambing tidak termasuk di dalam. Karena itu saudara-saudara, kita bersyukur. Kita bersyukur hari ini kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kita adalah orang percaya. Kita mengikuti apa yang menjadi perintahnya, keinginannya, larangannya. Kita taat firman-Nya. Dan itu bukti bahwa kita adalah domba Tuhan. Maka yang pasti yang kedua, Yesus sudah mati bagi kita. Kalau Yesus mati bagi kita, maka kematiannya adalah kematian yang menyelamatkan. Itu efektif. Tidak sia-sia kematian Tuhan. Jadi buang jauh-jauh pemikiran konsep yang mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang. Itu sesat. Itu ajaran yang menghina pengorbanan dari Sang Gembala yang baik. Karena Yesus bukan mati buat kambing. Kalau kambing memang Yesus tidak mati bagi dia. Sang Gembala tidak mati bagi kambing. Sehingga kambing tidak selamat. Tapi bagi domba, bagi orang pilihan, bagi saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang Yesus mati bagi kita. Maka itu sekali Yesus menyelamatkan kita, itu pasti Yesus memelihara kita sampai kekekalan. Karena itu saudara-saudara, untuk mengakhiri renungan pagi hari ini, saya simpulkan. Yang pertama, Yesus mengenal saudara. Di mana saudara berdiri pagi hari ini, saudara duduk di mana posisi saudara, apakah di luar rumah, di luar kota, di luar pulau, atau dimanapun. Saudara, Yesus kenal. Apa menjadi persoalan pergumulanmu, Yesus tahu. Dan pagi hari ini kalau Yesus tahu, maka Dia sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus adalah gembala yang baik. Dia menyerahkan nyawanya karena mengasihi saudara. Begitu cintanya kepada kita, Dia tidak tanggung-tanggung, tidak sayang nyawanya. Dia korbankan bagi saudara dan saya. Sebab itu percayalah, kematian Dia menyelamatkan saudara. Hari ini kalau kematian itu melalui corona, TBC, AIDS, penyakit apapun yang mengerikan di dunia ini, kalau Tuhan izinkan kita mati melalui cara demikian, itu tidak bisa memisahkan kita dengan Kristus, Sang Gembala yang baik. Ya, dengar ini pernyataan penting. Bagaimanapun cara mati kita, dimanapun cara matinya kita, tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Sang Gembala yang baik. Sekali kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus, maka Dia akan terus menyelamatkan kita sampai Dia datang kembali kedua kali menjemput saudara dan saya. Kasihilah, layanilah, cintailah Sang Gembala yang baik. Salam, kita berdoa sajalah. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Kami adalah domba-domba-Mu dan Engkau adalah gembala yang baik. Hari ini kami bersyukur Engkau memberikan sebuah pernyataan yang sangat menghibur kami, sekaligus menguatkan kami. Di dalam situasi dunia yang menakutkan hari ini, di dalam situasi yang hari ini sudah berubah, ada banyak hal yang membuat kami hidup di dalam ketakutan dan banyak pertanyaan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami tidak usah perlu takut, panik dengan situasi dunia. Karena kami adalah milik daripada Sang Gembala, Tuhan Yesus. Yesus tahu kami, Yesus mengerti kami, Yesus tahu apa menjadi kebutuhan kami, Yesus tahu apa yang menjadi kesulitan kami. Bahkan Yesus tahu apa yang menjadi bahaya yang mengancam kesulitan kami. Nah itu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau peduli sama kami, Engkaulah menjamin kehidupan kami. Sekaligus bukan cuma di dunia yang Engkau pelihara kami, kebutuhan-kebutuhan kami Engkau cukupkan, sampai keselamatan jiwa kami di dalam surga yang kekal. Tuhan jaminkan dengan nyawa-Mu, dengan darah-Mu Engkau korbankan bagi kami, maka itu sekaligus menjadi jaminan bahwa kami sudah diselamatkan hari ini sampai selama-lamanya bersama dengan Yesus. Tuhan berkati semua yang pagi hari ini mengikuti renungan pagi. Dimanapun mereka berada, Tuhan jangkau mereka, Tuhan berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati semuanya.